Matius pasal 26. Pemimpin Yahudi berencana untuk membunuh Yesus. Sesudah Yesus selesai mengatakan semua hal ini, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu, 2 hari lagi adalah hari Paskah. Pada hari itu, Anak Manusia akan diserahkan kepada musuh-musuhnya untuk disalibkan. Pada waktu itu, para imam kepala dan pemimpin orang Yahudi berkumpul di istana imam besar. Nama imam besar itu adalah Kayafas. Dalam pertemuan itu, mereka membuat rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus secara diam-diam. Tetapi mereka berkata, "Kita tidak dapat menangkap Yesus pada waktu Paskah karena kita tidak mau membuat kerusuhan." Seorang perempuan mengurapi Yesus. Pada saat Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya. Perempuan itu membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi yang mahal. Kemudian perempuan itu menuangkan minyak wangi tersebut di atas kepala Yesus ketika ia sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid Yesus menjadi sangat marah terhadap perempuan itu. Mereka berkata, "Mengapa membuang-buang minyak wangi itu? Minyak itu dapat dijual dengan harga yang mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus tahu apa yang terjadi. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia melakukan hal yang sangat baik untukku. Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kalian, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kalian. Perempuan ini menuangkan minyak wangi ke tubuhku sebagai persiapan penguburanku, dan sesungguhnya, dimanapun Injil diberitakan di dunia ini, perbuatan perempuan ini juga akan diceritakan, dan orang-orang akan mengingat dia." Yudas setuju untuk membantu musuh-musuh Yesus. Kemudian salah seorang dari ke-12 murid Yesus pergi menemui imam-imam kepala. Nama murid itu adalah Yudas Iskariot. Ia berkata, "Aku akan menyerahkan Yesus kepada kalian. Apa yang akan kalian berikan kepadaku sebagai imbalannya?" Para imam pun memberinya 30 keping uang perak. Sesudah itu, Yudas mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jamuan Paskah. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, para murid datang kepada Yesus. Mereka bertanya, "Di manakah engkau ingin supaya kami mempersiapkan jamuan itu?" Yesus menjawab, "Pergilah ke kota, kepada orang yang kukenal. Katakanlah kepadanya bahwa Guru berpesan, waktunya hampir tiba. Aku akan memakan hidangan Paskah bersama murid-muridku di rumahmu." Maka mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya dan mereka mempersiapkan jamuan Paskah. Pada malam itu, Yesus sedang duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Saat mereka sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya, salah seorang di antara kalian akan menyerahkan aku kepada musuh-musuhku." Para murid pun sangat sedih mendengar hal ini. Satu persatu mereka berkata kepadanya, "Pastilah bukan aku ya Tuhan." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang yang mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk bersama-sama aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia akan menderita seperti yang sudah tertulis dalam kitab suci, tetapi celakalah orang yang menyerahkan Anak Manusia untuk dibunuh. Bahkan lebih baik jika orang itu tidak pernah dilahirkan." Kemudian Yudas yang akan menyerahkan Yesus berkata kepadanya, "Guru, pasti bukan aku yang kau maksud, bukan?" Yesus menjawab, "Ya, kamulah orangnya." Perjamuan Tuhan. Ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atas roti itu. Lalu ia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid serta berkata, "Ambillah roti ini dan makanlah. Ini adalah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikannya kepada murid-murid serta berkata, "Masing-masing kamu minumlah ini. Anggur ini adalah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai kita bersama-sama meminum anggur yang baru dalam kerajaan Bapa-Ku." Setelah menyanyikan sebuah pujian, mereka pun pergi ke Bukit Zaitun. Yesus mengatakan murid-muridnya akan meninggalkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini imanmu akan goyah karena aku. Karena kitab suci mengatakan, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Kemudian aku akan pergi ke Galilea dan tiba di sana sebelum kamu sampai." Petrus menjawab perkataan Yesus, "Iman semua murid yang lain mungkin akan goyah, tetapi imanku tidak akan pernah tergoyahkan." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku sebanyak 3 kali." Akan tetapi Petrus berkata lagi kepada Yesus, "Aku tidak akan pernah menyangkalmu, sekalipun aku harus mati bersamamu." Dan semua murid yang lain juga mengatakan hal yang sama. Yesus berdoa sendirian. Kemudian Yesus pergi bersama murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Katanya kepada mereka, "Duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa." Lalu Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius bersamanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Kata Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku." Maka ia pun menjauh sedikit dari mereka, lalu sujud dan berdoa, "Bapa, jikalau boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu." Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kemudian Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Bapa-Ku, jika aku harus menanggungnya, dan tidak ada jalan bagiku untuk menghindarinya, maka biarlah itu terjadi seperti yang Engkau inginkan." Kemudian ia kembali kepada murid-muridnya. Sekali lagi ia mendapati mereka sedang tidur. Mereka tidak sanggup untuk tetap terjaga. Jadi ia meninggalkan mereka dan pergi sekali lagi untuk berdoa. Untuk ketiga kalinya ia mengucapkan doa yang sama. Kemudian Yesus kembali kepada murid-murid dan berkata, "Apakah kamu masih tidur dan beristirahat? Lihatlah, sudah tiba waktunya bagi Anak Manusia untuk diserahkan kepada orang-orang berdosa. Berdirilah, mari kita pergi, sebab orang yang akan menyerahkan aku sudah datang." Yesus ditangkap. Ketika Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Ia datang bersama orang banyak yang membawa pedang dan pentungan. Mereka adalah utusan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas memberikan tanda supaya orang-orang itu mengenali Yesus. Ia memberitahu tanda ini, katanya, "Orang yang akan kucium, itulah Yesus, tangkaplah dia."
Segeralah ia mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Guru." Yudas pun mencium dia. Yesus menjawabnya, "Teman, lakukanlah hal yang harus kau lakukan." Kemudian orang banyak itu menarik Yesus dengan kasar dan menangkapnya. Ketika hal itu terjadi, salah satu dari murid-murid yang ada bersama Yesus mengeluarkan pedangnya. Ia mengayunkan pedang itu ke arah pelayan imam besar sehingga memotong telinganya. Yesus berkata kepadanya, "Sarungkan kembali pedangmu. Orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Pasti kamu tahu, aku dapat meminta pertolongan dari Bapakku, dan ia akan mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untukku. Hal ini memang harus terjadi untuk menggenapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci." Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, "Mengapa kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku, seakan-akan aku ini seorang penjahat? Padahal setiap hari aku duduk mengajar di halaman bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku di sana." Tetapi semua ini memang harus terjadi, supaya genaplah apa yang ditulis oleh para nabi. Kemudian semua murid Yesus meninggalkannya dan melarikan diri. Yesus di hadapan para pemimpin Yahudi. Lalu orang-orang yang menangkap Yesus membawanya ke rumah imam besar Kayafas. Para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi sudah berkumpul di tempat itu. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan sampai ke halaman rumah imam besar. Setelah masuk, ia duduk bersama para pengawal untuk melihat apa yang akan terjadi terhadapnya. Para imam kepala dan mahkamah agama berusaha mencari bukti-bukti untuk menuduh Yesus supaya mereka dapat membunuhnya. Mereka berusaha mencari saksi palsu untuk mengatakan bahwa Yesus telah melakukan kesalahan. Ada banyak orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Yesus, tetapi sidang itu tidak berhasil menemukan alasan yang tepat untuk membunuhnya. Lalu majulah dua orang dan berkata, "Orang ini pernah berkata, 'Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari.'" Kemudian imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidak dapatkah engkau menjawab tuduhan kedua orang itu? Apakah mereka mengatakan kebenaran?" Tetapi Yesus tetap diam. Imam besar berkata lagi kepada Yesus, "Engkau berada di bawah sumpah. Demi Allah yang hidup, aku meminta engkau untuk mengatakan kebenaran. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Kristus, Anak Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Ya, benar. Tetapi aku berkata kepadamu, pada masa yang akan datang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dalam awan-awan di langit." Ketika imam besar mendengar hal itu, ia pun merobek pakaiannya dalam kemarahan. Ia berkata, "Orang ini menghujat Allah. Kita tidak memerlukan saksi lagi. Kamu semua telah mendengar kata-kata hujatnya. Bagaimana pendapat kamu semua?" Para pemimpin Yahudi itu pun menjawab, "Ia bersalah dan ia harus mati." Kemudian beberapa dari mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya, dan yang lain menamparnya. Kata mereka kepadanya, "Tunjukkanlah bahwa engkau seorang nabi, hai Kristus. Katakan kepada kami, siapa yang memukul engkau?" Petrus takut mengatakan dia mengenal Yesus. Sementara Petrus sedang duduk di halaman, ada seorang pelayan perempuan datang kepadanya. Pelayan itu berkata, "Engkau yang bersama Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus mengatakan kepada semua orang bahwa itu tidak benar. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," katanya. Kemudian ia meninggalkan halaman itu. Di pintu gerbang, seorang perempuan lain melihatnya dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Orang ini
pernah bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret. Sekali lagi, Petrus berkata bahwa ia tidak pernah bersama Yesus. Ia berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku tidak mengenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di sana datang dan mendekati Petrus dan berkata, "Kami tahu, kamu adalah salah seorang dari mereka. Itu jelas dari caramu berbicara." Kemudian Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku bersumpah kepada Allah, aku tidak mengenal orang itu." Pada saat ia mengatakan hal tersebut, berkokoklah ayam jantan. Lalu ia teringat akan perkataan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, kamu telah 3 kali berkata bahwa kamu tidak mengenal aku." Kemudian Petrus pergi keluar dan menangis dengan amat sedih.